Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefiani Umi Awawlidina, NIM 2123D1635. Saya di sini akan menjelaskan non-deterministic finite state automata. Ini adalah tabel transisi mesin non-deterministic finite state automata. Cara kerja mesin non-deterministic pada gambar di samping. Yang pertama, mesin dimulai dari state awal Q0, mesin membaca simbol input pertama, mesin berpindah ke state berikutnya berdasarkan simbol input dan tabel transisi. Jika mesin berpindah ke state akhir, maka string input diterima, dan jika mesin tidak berpindah ke state akhir, maka string input ditolak. Contoh, misalkan string input adalah ABC, mesin dimulai dari state Q0, mesin membaca simbol input pertama, A, mesin berpindah ke state Q0 dan Q1, mesin membaca simbol input kedua, B, mesin berpindah ke state Q0 dan Q2, mesin membaca simbol input ketiga, C, mesin berpindah ke state Q3 dan Q4. Karena mesin berpindah ke state Q4, maka string input diterima. Apakah gambar di samping merupakan NFA? Tidak, gambar di samping bukan merupakan non-deterministic finite automata karena state awal gambar tidak menunjukkan state awal yang ditandai dengan lingkaran ganda. State akhir yaitu gambar tidak menunjukkan state akhir yang ditandai dengan lingkaran ganda atau garis tebal. Transisi, label pada panah tidak menunjukkan simbol input. Non-deterministic finite automata dapat digunakan untuk mengenali bahasa biasa. Mereka bekerja dengan memindahkan status berdasarkan simbol masukan dan tabel transisi. Mereka dapat berpindah ke lebih dari satu keadaan untuk satu simbol masukan. Itulah sebabnya mereka disebut non-deterministic. Perbedaan DFA dan NFA. DFA pada setiap state dan simbol input hanya ada satu transisi yang valid ke state berikutnya. DFA umumnya lebih sederhana untuk diimplementasikan dan dianalisis dibandingkan dengan NFA karena sifat deterministiknya. Digunakan dalam berbagai aplikasi seperti analis leksikal, pencocokan pola, dan deteksi intrusi jaringan karena kesederhanaan dan efisiensinya. NFA pada state dan simbol input yang sama, terdapat beberapa kemungkinan transisi ke state berikutnya. NFA dapat dikonversi menjadi DFA yang setara, tetapi proses konversi dapat menghasilkan DFA dengan jumlah state yang jauh lebih banyak. Digunakan dalam situasi yang membutuhkan pengenalan pola yang lebih kompleks, di mana efisiensi DFA mungkin tidak memadai. Tabel perbandingan DFA dan NFA, perilaku deterministik dan non-deterministik, kompleksitas sederhana dan lebih kompleks, kekuatan eksprensif sama dengan DFA dan sama dengan DFA, konversi dapat dikonversi ke DFA, aplikasi yaitu analisis leksikal, pencocokan pola, deteksi intrusi jaringan, dan pengenalan pola kompleks. Sekian penjelasan saya tentang non-deterministic FSA. Terima kasih.